Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel FLC. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi kalkulus 2 ITS ya, bab 6, yaitu tentang barisan dan deret. Oke, mungkin langsung saja ya. Jadi kita akan membahas tentang barisan dan deret. Mungkin di sini teman-teman semua, bagi yang istilahnya sudah lulus sekolah ya, jenjang SMP maupun SMA, mungkin teman-teman juga sudah mengenal apa itu barisan dan deret. Oke, dimana mungkin dalam jenjang SMP maupun SMA kita masih terikat dalam suatu barisan dan deret, yaitu kita mengenal namanya barisan aritmatika, ya kan ya, aritmatika. Dan juga kadang kita mempelajari tentang barisan geometri seperti itu. Oke, jadi kita terikat hanya dua barisan tersebut. Nah, pada video kali ini kita membahas barisannya tidak hanya terikat pada dua jenis barisan tersebut. Oke, kita akan membahas sifat-sifat barisan dalam konteks yang lebih umum. Oke, mungkin sebelum kita membahasnya lebih lanjut, mungkin kita harus mengklarify bahwa antara barisan dan deret itu punya makna yang berbeda, ya kan ya. Kayak dimana kalau dalam barisan itu dan deret punya makna yang berbeda. Dimana kalau barisan itu mempelajari tentang sifat dari suatu pola bilangan, ya kan ya. Sedangkan deret itu mempelajari tentang sifat dari penjumlahan dari suatu barisan. Oke. Jadi kalau barisan itu dia mempelajari tentang pola bilangan dari sekumpulan bilangan yang dijajarkan secara terurut, atau biasanya dalam barisan itu mengenal istilah UN ya. UN adalah suku KN, yaitu adalah U1, U2, U3, dan seterusnya, ya kan ya. Sedangkan dalam konteks deret, yaitu mempelajari tentang penjumlahan barisan, itu biasanya disebutkan dengan SN atau jumlah n suku pertama, yang biasanya didefinisikan apa? Maka SN sama dengan apa? Berarti U1 tambah U2 tambah U3 sampai UN, seperti itu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu perbedaan secara konteks dari barisan dan deret. Barisan itu mempelajari tentang pola bilangan, sedangkan deret itu mempelajari tentang penjumlahan dari sebuah barisan, seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba bahas ke masalah barisan dulu ya. Kita bahas tentang barisan tak hingga. Oke, barisan tak hingga. Apa itu barisan tak hingga? Jadi barisan tak hingga itu berarti apa? Sekumpulan bilangan ya, katakanlah apa? U1, U2, U3, U4 dan seterusnya, sampai suku yang kita tidak tahu sampai kapan dia berhenti. Itulah kenapa disebut di sini apa? Barisan tak hingga. Dimana mungkin U1, U2, U3, U4 itu punya aturan tersendiri. Oke. Nah, secara formal ya kan ya. Secara formal atau secara matematis, kita bisa pandang sebuah barisan itu kita bisa pandang adalah sebuah fungsi. Fungsi kalau kita bicara fungsi berarti ada domain, ada kodomain, ada range-nya ya. Nah, konteks barisan ini adalah sebuah fungsi yang dimana apa? Domainnya adalah semua himpunan bilangan bulat positif, oke, atau disebut dengan bilangan asli, ya kan ya. Oke, bilangan asli, oke. Sedangkan range-nya itu adalah himpunan semua bilangan real. Oke.
himpunan semua bilangan real. Kenapa seperti itu ya? Kalau kita bayangkan di sini tadi ya, U1. U1 ini kan berarti dia memetakan satu terhadap suatu bilangan real. U2 itu bisa kita pandang sebagai apa? Berarti bilangan 2 kita petakan terhadap suatu bilangan real dengan aturan tertentu. Sama, U3, U4 dan seterusnya seperti itu. Oke. Contohnya mungkin di sini apa? Contoh. Kita punya suatu barisan apa? Katakanlah apa? 4 9 13 4 9 14 terus 19 dan seterusnya. Kita paham ini adalah sebuah bilangan, sebuah barisan suatu bilangan. Ya kan ya, di mana apa? Ternyata barisan ini bisa kita tuliskan sebagai suatu fungsi. Yaitu apa? Berarti kan Fn sama dengan apa berarti? Di sini adalah berapa? Kira-kira 5n min 1. Ya kan ya? 5n min 1 di mana apa? N-nya mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Itu contoh lagi misalkan apa? Katakanlah 2 4 8 16. Ya kan ya, ini adalah juga merupakan suatu barisan yang dimana dia punya aturan apa? Bahwa sama aja kita bisa menuliskan apa? Berarti Fn sama dengan apa? 2 pangkat N. Oke. Dimana apa? N-nya mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Jadi secara matematis itu tadi barisan kita bisa maknai itu adalah sebuah fungsi. Fungsi yang domainnya adalah bilangan asli dan range-nya adalah bilangan real seperti itu. Oke. Terus selanjutnya terkait notasi ya. Jadi notasi dari suatu barisan tak hingga. Oke. Jadi notasi. Oke. Notasi dari suatu barisan tak hingga, katakanlah kita punya suatu barisan U1, U2, U3 dan seterusnya. Biasanya apa? Secara notasi itu ada beberapa cara ya. Ada beberapa referensi yang mungkin kita pegang di modul kalkulus 2 di kelas itu adalah biasanya UN kurung kurawal, ya kan ya, ditutup dengan kurung kurawal, dikasih indeks ya, n sama dengan 1 sampai tak hingga. Itu menandakan bahwa dia indeksnya mulai dari 1 sampai tak hingga. Oke. Atau juga ada yang menuliskan hanya menggunakan kurung kurawal saja seperti ini. Ini juga boleh. Atau juga ada beberapa referensi dia hanya menggunakan kurung biasa seperti ini. Ini juga ada. Oke. Itu juga menunjukkan sebuah notasi dari suatu barisan tak hingga. Oke. Contohnya misalkan kita punya sebuah barisan apa? 2/3 1/2, ya kan ya? 2/3, terus bisa 3/4, 4/5 dan seterusnya. Kita tahu bahwa ini adalah suatu barisan. Oke. Dimana kalau kita lihat dari pola yang ada untuk setiap suku-suku dalam barisan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa apa? Ini adalah suatu barisan dengan notasi. Kalau kita lihat kan di sini apa? Pembilangnya merupakan penyebut ditambah 1 kan ya. Sehingga nanti di sini adalah apa? Berarti n per n plus 1, ya kan ya. N-nya mulai dari 1 sampai tak hingga. Seperti itu. Oke. Contoh berikutnya apa? Misalkan kayak 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, maka apa kalau misalkan kita tuliskan dalam bentuk notasi? Kita peroleh bahwa apa? Ini kurung kurawal 1/2 pangkat n. Oke. Mulai dari n sama dengan 1 sampai tak hingga. Oke. Contoh lainnya misalkan apa? Setengah, koma min 2/3, koma 3/4, koma min 4/5, bla bla bla. Dia punya sebuah notasi kira-kira apa? Kalau kita lihat dari contoh ini, ya kan ya,
Maka apa? Contohnya ini berarti kita dapat kurung awal. Kalau kita lihat bentuknya sama seperti contoh yang pertama ya. Sama contoh yang ini ya. Sehingga berarti di sini dia n per n plus 1. Oke. Tapi karena di sini dia ada perubahan tanda plus min antar tiap sukunya, maka untuk mengakomodasi hal tersebut kita coba kalikan dengan min 1. Min 1 pangkat n plus 1 ya, seperti itu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk masalah notasi dalam barisan bilangan real. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa sifat penting yang ada dalam barisan ya, yaitu tentang konvergensi barisan. Konvergensi barisan. Oke. 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 Sebelum kita belajar tentang konvergensi suatu barisan, di sini ada beberapa sebuah contoh ya. Sorry. Kita ada beberapa sebuah contoh. Misalkan kita diberikan beberapa barisan berikut ini, di mana dari beberapa barisan berikut ini kita coba plotting titik-titiknya dalam bidang kartesius. Misalkan contoh di sini kita punya barisan n plus 1, ya kan ya. N-nya mulai dari 1 sampai tak hingga, di mana kalau kita lihat dari plotting setiap titik-titik n sama dengan 1 ketika n sama dengan 1 berarti 2 ya. Kalau n sama dengan 2 berarti 3. Kalau misalkan kita coba plotting hasilnya seperti ini. Oke, kalau kita lihat di sini bisa dilihat apa? Bahwa nilai dari barisan n plus 1 ini dia apa? Semakin besar ya. Oke. Bisa kita simpulkan bahwa apa? Ini tidak ada nilai yang didekati. Oke. Tidak ada nilai yang didekati. Oke. Yang didekati. Ya kan ya? Oke. Terus contoh kedua misalkan yang ini. Min 1 pangkat n plus 1, di mana n-nya sama dengan 1 sampai tak hingga, di mana dia kalau kita lihat dari barisannya, titik-titiknya kan dia berosilasi ya. Oke. Berosilasi, kalau misalkan 1 1, kalau 2 min 1, kalau 3 1, kalau 4 dia min 1, sehingga dia berosilasi. Oke. Sedangkan contoh berikutnya ada bentuk n per n plus 1. N-nya mulai dari 1 sampai tak hingga, di mana apa ini? Kalau kita lihat di sini dia juga apa? Istilahnya nilai barisannya dia juga semakin naik ya. Semakin naik nilai n-nya, maka nilai barisannya juga semakin naik, tapi ternyata kenaikannya dia tetap terbatasi oleh suatu bilangan. Di mana di sini dia terbatasi oleh 1. Oke, sehingga di sini kita ambil kesimpulan sementara, yaitu di sini dia apa? Mendekati 1. Oke. Terus kemudian contoh berikutnya untuk yang 1 ditambah min setengah pangkat n, mulai dari n sama dengan 1 sampai tak hingga, dia kalau kita lihat juga berosilasi ya. Oke. Ini juga berosilasi, tapi dia mendekati 1 juga. Mendekati 1 juga. Oke. Nah, dari sini kita bisa ambil beberapa sifat ya dari contoh ini ya. Ada suatu barisan yang dimana dia tidak mendekati suatu nilai jika indeksnya semakin besar. Ada barisan yang ketika indeksnya makin besar dia mendekati sebuah nilai barisannya. Oke. Ada juga beberapa barisan yang dia berosilasi, tapi osilasinya dia tidak mendekati suatu nilai. Ada juga yang berosilasi tapi dia mendekati sebuah nilai. Nah, ini mungkin langkah awal yang akan kita pelajari terkait pengenalan apa yang disebut dengan konvergensi barisan. Oke. Jadi suatu barisan sini ya. Oke.
Jadi suatu barisan, katakanlah kita punya barisan UN, dikatakan konvergen ke titik L. Ke titik L itu berarti bisa ke suatu bilangan L jika dan hanya jika limit n menuju plus tak hingga dari UN sama dengan L. Jadi secara definisi suatu barisan UN itu dikatakan konvergen ke titik L jika dan hanya jika limit n menuju tak hingga dari UN itu sama dengan L. Sehingga dari sini kita juga bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa untuk mencari konvergensi dari suatu barisan, ternyata kita bisa melaluinya dari limit tak hingganya. Cari aja limit tak hingganya, seperti itu. Atau dari definisi ini secara matematis atau untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat suatu n bilangan asli, komponen bilangan asli, sehingga sehingga berlaku mutlak dari UN min U kurang dari epsilon untuk setiap n lebih besar sama dengan n besar tadi. Ini mungkin jatuhnya lebih ke analisis ya, lebih ke pendekatan dari analisis realnya. Tapi untuk mempermudah pemahaman, kita cukup menggunakan konsep dari limit tak hingga ini tadi, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita coba lihat, misalkan contoh, katakanlah selidiki barisan katakanlah 2 plus 1/2 pangkat n, apakah konvergen atau tidak, apakah konvergen atau tidak. Ya udah, berarti kalau kita ingin menyelidiki suatu barisan konvergen atau tidak, kita coba lihat limit barisannya. Kita coba lihat ya. Kalau kita coba hitung limitnya berarti apa ini? Kalau kita hitung limitnya maka tinggal ya limit n menuju tak hingga dari 2 ditambah 1/2 pangkat n. Ini sebenarnya masih sederhana ya. Kalau kita coba lihat maka n menuju tak hingga dari 1/2 pangkat n, maka sama aja kayak seolah-olah 1/2 pangkat tak hingga ya. Kita tahu bahwa bilangan yang di antara min 1 sampai 1 jika kita pangkatkan maka dia akan semakin kecil mendekati 0. Sehingga di sini kita bisa tuliskan berarti 0 ditambah 2. Ya. Sehingga kesimpulannya berarti Jadi barisan 2 plus setengah pangkat n sama dengan 2 ya. Dia konvergen ke kedua, seperti itu. Jadi tinggal cek limit barisannya. Kita ambil contoh lainnya ya. Baik, kita ke contoh berikutnya. Nah, ini. Tentukan apakah barisan di bawah ini konvergen atau divergen. Oh ya, tadi saya belum menjelaskan ya bahwa suatu barisan UN tidak konvergen, tidak konvergen
maka barisan tersebut dikatakan divergen. Oke. Barisan tersebut dikatakan divergen. Jadi kalau misalkan suatu barisan tadi itu tidak ada titik yang dia dekati, ya kan ya, maka dia dikatakan divergen. Kalau kita coba lihat dari limit barisannya, kalau misalkan nanti katakanlah limit dari n menuju tak hingga dari UN itu mendekati suatu L, di mana dia L-nya berhingga, maka ini dikatakan konvergen. Berarti suatu bilangan yang pasti, yang tunggal. Oke. Nah, konvergen biasanya seperti apa? Biasanya kalau misalkan divergen itu hasil limit tak hingganya itu biasanya mendekati, bisa apa? Bisa mendekati plus tak hingga, atau min tak hingga, atau tidak tunggal. Oke. Tidak tunggal. Oke. Maka ini disebut yang kategori divergen. Seperti itu. Oke. Nah, kita ke contoh yang ini. Contoh misalkan yang pertama di sini kita yang A ya, kita coba kerjakan ya. Berarti A yaitu di sini kita menentukan apakah barisan-barisan di bawah ini dia konvergen atau divergen. Jika konvergen dapatkan limitnya. Kita coba lihat ya. Di sini kita punya barisan n per 2n plus 1. N-nya mulai dari 1 sampai tak hingga. Maka apa? Ini kalau kita lihat, maka apa? Tinggal kita limitkan aja ya. Berarti limit n menuju tak hingga dari n per 2n plus 1. Ini kalau kita seolah-olah masukkan, ini pastinya ketemunya tak hingga per tak hingga ya. Oke. Nah, di sini untuk cara pengerjaannya, teman-teman bisa menggunakan Dewey L'Hopital atau kita bisa menggunakan dibagi dengan pangkat tertinggi. Oke. Terserah mau pakai yang mana. Kalau misalkan kita gunakan dibagi dengan pangkat tertinggi jadinya apa berarti? Berarti limit n menuju tak hingga, ya kan ya? Kita di sini kita bagi dengan 1/n, kita kalikan dengan 1/n semuanya ya. Dapatnya adalah 1/2 tambah 1/n. Jadinya apa? Berarti 1/2 tambah 0. Oke, sama dengan berapa? Sama dengan 2. Sehingga untuk contoh yang ini berarti dia apa? Jadi barisan n per 2n plus 1, n sama dengan 1 sampai tak hingga, dia konvergen kedua. Konvergen kedua. Seperti itu. Oke. Contoh berikutnya yaitu apa? B. Yaitu apa? Barisan min 1 pangkat n plus 1 n per 2n plus 2, 2n plus 1 ya. Untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga. Oke, maka apa ini kira-kira? Kalau kita tinjau limit tak hingganya berarti apa? Limit n menuju tak hingga dari min 1 pangkat n plus 1 sama dengan dari n per 2n plus 2. Nah, ini ada beberapa kemiripan dengan contoh sebelumnya ya. Kalau kita coba perhatikan yang bagian sini saja, dari contoh sebelumnya dia konvergen ke setengah. Tapi karena di sini ada perubahan tanda yaitu plus min yang ditandai dengan adanya min 1 pangkat n plus 1, maka di sini dia ada dua kemungkinan. Yaitu dia akan sama dengan setengah. Oke. Ketika apa? Ketika n-nya ganjil. N-nya ganjil. Oke. Sedangkan dia akan sama dengan min setengah ketika n-nya genap. Nah, sesuai dengan ini tadi ya, min 1 pangkat min 1 kalau n-nya ganjil maka jadi genap, min 1 pangkat genap dia positif. Kalau di sini min 1 n-nya pangkat genap n-nya genap maka ganjil, min 1 pangkat ganjil dia negatif. Sehingga di sini apa? Nilai limitnya ini mempunyai dua pendekatan. Kalau n-nya dia ganjil mendekati setengah, kalau n-nya dia genap mendekati min setengah. Sehingga apa? Dia tidak konvergen. Tidak konvergen karena syarat konvergen harus mendekati suatu nilai
yang tunggal. Oke. Maka di sini kita bisa bilang dia divergen. Seperti itu. Oke. Oke, kita coba tinjau yang contoh berikutnya. Contoh berikutnya di sini apa? C. Yaitu apa? Yang ini ya, C ya. Langsung saja mungkin kita coba tinjau limitnya. Berarti limit n menuju tak hingga dari min 1 pangkat n plus 1 dari 1/n. Oke. Kalau kita lihat dari bentuk yang sangat berpengaruh di sini kan 1/n berarti ya. Kita tahu bahwa 1/n kalau n-nya tak hingga dia apa? Mendekati 0. Sehingga walaupun di sini ada perubahan tanda yang ditandai dengan min 1 pangkat sesuatu, mau dia positif atau negatif, tapi kalau misalkan dikalikan dengan 0, dia tetap akan sama dengan 0. Sehingga dia apa? Nilai limitnya dia 0. Sehingga apa kesimpulannya? Maka barisan ini, barisan dari apa ini? Min 1 pangkat n plus 1 dari 1/n itu konvergen ke 0. Seperti itu. Oke? Itu ya. Contoh berikutnya. Untuk yang barisan apa ini? 8 min 2 pangkat n plus 1 sampai plus tak hingga, ya tinggal kita limitkan aja ya. Berarti apa? Limit n menuju tak hingga dari 8 min 2n. Ini dia limit tak hingga dari polinomial biasa ya. Kita jelas karena di sini dia koefisien negatif, maka di sini pasti min tak hingga. Udah jelas apa? Berarti divergen. Oke. Terus berikutnya contoh yang terakhir di sini apa? Yang D. Yang E ya. Yang E apa? N per E pangkat N mulai dari N sama dengan 1 sampai tak hingga. Kalau kita limitkan jadinya apa berarti? Limit N menuju tak hingga dari N per E pangkat N. Ini kalau kita masukkan berarti N per tak hingga per tak hingga ya. Oke, kita bisa gunakan dalil L'Hopital di sini. Oke, sehingga kita gunakan turunan pertama masing-masing pembilang dan penyebut. Depannya apa? Berarti ini limit N menuju tak hingga, turunan N dia sama dengan 1, turunan E pangkat E adalah E pangkat N, sehingga jadinya apa? Berarti E pangkat tak hingga dia tak hingga, 1 per tak hingga dia mendekati 0. Oke, sehingga dari sini apa? Maka barisan dari N per E pangkat N sama dengan 1 sampai tak hingga dia konvergen ke 0. Seperti itu. Oke, sebenarnya dari bentuk ini ada beberapa intuitif yang bisa teman-teman lihat ya, yaitu apa? Kita tahu bahwa apa? N itu apa? Selalu lebih kecil dari E pangkat N kan ya? Untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga nilainya pasti apa? Nilainya pasti dikurang dari 1. Yang dimana semakin besar nanti nilai N-nya, maka dia akan semakin mendekati 0. Oke, mungkin cukup itu dulu untuk pengantar dari barisan tak hingga. Kita akan mempelajari di video berikutnya tentang sifat-sifat dari barisan tak hingga, yaitu dari sifat kemonotonan dan sifat keterbatasan. Oke, saya di video kali ini silakan like, subscribe, dan komen supaya saya bisa semangat untuk membuat video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.